Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Steomar Siwi atau biasa dipanggil Bu Siwi. Saya mengajar IPA dan saya sebagai kepala urusan kurikulum. Maka kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMP Gendus Nusantara Boarding School. Nah, berikut adalah landasan hukum untuk kurikulum di SMP Gendus Nusantara Boarding School. Ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada PP nomor 19 tahun 2002. Ada Permen nomor 68 tahun 2013. Ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan SKL pendidikan dasar dan menengah. Ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, yang mana standar-standar ini dia nanti akan mengacu pada kurikulum 2013 yang akan kita pakai di SMP Gendus Nusantara Boarding School atau yang saat ini kita pakai untuk kurikulum di SMP Gendus Nusantara Boarding School. Nah, kurikulum SMP Gendus Nusantara Boarding School disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, karakteristik satuan pendidikan. Nah, itu biasa tahapan-tahapan yang harus kita lalui, hal-hal penting yang harus kita lalui agar menjadi kurikulum yang akan kita pakai, kayak gitu. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, akhirnya kita bisa merumuskan visi SMP Gendus Nusantara Boarding School. Visi kita atau tujuan jauh kita, harapannya tujuan kita bagi anak-anak yang sekolah di SMP Gendus Nusantara Boarding School, visinya yaitu membangun generasi penerus yang bertakwa, unggul, mandiri, dengan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan berkontribusi pada lingkungan. Nah, visi ini yang biasa kita pakai sebagai slogan kita kalau ada di SMP Gendus Nusantara Boarding School. Nah, slogannya biasanya takwa, unggul, mandiri. Nah, semoga bisa selalu diingat terus bahwa visi kita di SMP Gendus Nusantara Boarding School yang utama itu adalah takwa, unggul, mandiri. Nah, itulah jadi slogan SMP Gendus Nusantara Boarding School. Nah, dari itu semuanya visi ada 5 poin penting yang harus kita pahami agar tercapai visi tersebut. Nah, mulai dari bertakwa. Bertakwa itu seperti apa harapannya, kayak gitu. Bertakwa harapannya yang pertama bisa disiplin setiap kegiatan. Kegiatan demi kegiatan dalam satu hari atau yang biasa kalau
hidup di boarding mulai dari jam 3 malam, sholat sepertiga malam sampai nanti tidur lagi jam setengah 10. Nah, itu ada banyak kegiatan. Nah, bertakwa cirinya nanti bisa menjadi orang yang disiplin dalam setiap kegiatan. Tidak hanya disiplin waktu, tapi juga disiplin dalam tata tertib setiap kegiatan. Seperti itu. Harapannya nanti setelah lulus dari SMP sini, disiplin ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dilakukan di luar sana setelah lulus dari sini. Nah, bertakwa juga memiliki kesadaran untuk rajin ibadah. Karena kebiasaan-kebiasaan untuk rajin ibadah setiap hari, setiap saat, setiap waktu, maka itu akan menjadi kebiasaan positif untuk bisa rajin ibadah. Membiasakan diri di sini nanti rajin ibadah sholatnya, rajin ibadah puasanya, puasa sunnah maupun puasa wajib, rajin juga untuk ibadah zikir, baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, itu nanti bisa membiasakan diri untuk bisa rajin ibadah. Gitu. Terus bertakwa juga mentaati peraturan agama dan masyarakat. Mungkin agama pasti kita acuannya yaitu Quran dan hadis yang berjamaah. Nah, kemudian dari masyarakat mungkin asalnya Ananda semuanya beberapa ada yang berasal dari luar Jawa. Mungkin masuk ke Jawa sini, ke Jawa Tengah, di Kendal itu berbeda budaya, berbeda masyarakat juga. Nah, mungkin peraturan yang ada di luar Jawa dan peraturan yang ada di Kendal sini agak berbeda. Nah, kita juga sebisa mungkin mematuhi peraturan yang ada di masyarakat sekitar. Nah, itu bertakwa. Selanjutnya juga menjadikan hati nurani sebagai landasan untuk berpikir, berucap, dan bertindak. Jadi sebelum bertindak haruslah difikirkan dulu. Apakah ini benar dari hati nurani kita, ataukah ini hanya dari nafsu kita? Mungkin ketika ada masalah, terus tiba-tiba kita marah, kayak gitu. Terus kita seharusnya kita berpikir dulu kalau kita marah, kita menyampaikan marahnya itu dengan berantem atau bertengkar dengan teman, nah itu nggak bagus gitu. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum melakukan tindakan gitu. Berpikir dulu. Nah, di sini berpikir dulu apakah ini baik atau enggak setelahnya kalau saya lakukan hal ini, kayak gitu. Jadi bertakwa yaitu membiasakan diri agar sebelum bertindak harus berpikir, tanyakan hati, benarkah tindakan saya ini nanti, kayak gitu. Terus poin selanjutnya setelah bertakwa yaitu unggul. Unggul di sini apa aja? Yaitu cerdas, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah. Setiap ada masalah pasti dalam kehidupan boarding, bertemu dengan banyak orang, banyak teman di tempat yang berbeda, tidak bersama orang tua kalian, bersosialisasi dengan mereka pasti ada masalah. Entah mungkin nanti bertemu dengan masalah teman sekamar, teman sekelas, atau mungkin dengan diri sendiri. Nah, pemecahan masalahnya itu sebisa mungkin jangan hanya dengan nafsu atau hanya dengan buru-buru, tapi kita harus berpikir cerdas, berpikir kreatif, berpikir inovatif sehingga masalah ini nggak membesar, tapi kita pikirkan pemecahan masalahnya dengan sebaik mungkin, kayak gitu. Terus unggul juga dia kritis terhadap situasi keadaan sekitar. Oh, kalau melihat nanti mungkin di kamar, kamar saya berantakan, segeralah proaktif untuk membereskan kamar. Oh, mungkin ketemu di situ ada sampah, proaktif buang sampah yang sembarangan itu ke tempat sampah, kayak gitu. Itu contohnya kritis terhadap situasi keadaan sekitar. Berprestasi dalam pendidikan di sekolah formal dan non formal. Di sini sekolah formal mungkin belajar di kelas. Non formalnya nanti kita punya beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih
yang bisa kalian pilih nanti untuk meningkatkan prestasi kalian di non formal. Misal pencak silat, Bu, saya suka banget pencak silat, Bu, saya ingin menjadi atlet yang menang tingkat kabupaten, ya silahkan ikut ekskul pencak silat. Kalau benar-benar sungguh-sungguh nanti juga bisa kita antarkan untuk ikut lomba, insya Allah seperti itu. Nah, terus berperan aktif dalam kontribusi terhadap lingkungan, ya seperti tadi, kalau ada yang rusak, ada yang kotor, segeralah proaktif untuk membenahi, untuk membersihkan kembali, seperti itu. Itu unggul. Sekarang mandiri. Mandiri itu yang gimana sih nanti? Kalau di sini harapannya mandiri itu memiliki keterampilan yang kaya dan terampil menggunakannya. Jadi sebisa mungkin kita memiliki keterampilan yang banyak. Nanti di sini banyak ekskul, banyak kegiatan, mungkin dari kegiatan keseharian. Membiasakan diri untuk merapikan tempat tidur, membiasakan diri menyiapkan pembelajaran esok harinya, membiasakan diri menata lemari. Itu hal-hal kecil di kegiatan sehari-hari. Jadi diharapkannya bisa mandiri menyelesaikan itu semuanya. Nggak harus nunggu dioyak-oyak, diburu-buru sama gurunya atau wali kamarnya kayak gitu, nunggu dimarahin, jangan. Diharapkannya bisa mandiri untuk kegiatan sehari-hari dan juga mandiri dalam hal-hal yang lainnya. Mandiri keterampilannya nanti di ekskul-ekskul yang banyak, silakan asah sendiri, saya itu pengennya apa sih, bakat saya di mana sih, asah aja keterampilan itu, siapa tahu nanti bakatnya benar-benar ditemukan dan fokus juga pada bakatnya itu, insya Allah jadi jalan yang positif untuk kalian nantinya kayak gitu. Terus mandiri juga ulet, tekun, pantang menyerah dalam menuntaskan tugas-tugasnya. Nanti tugas apapun yang diberikan oleh wali kamar, tugas apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sini, ya dikerjakan sebaik-baiknya dan diusahakan tidak ada yang meninggalkan tugas kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kejar tuh tugas-tugasnya, nggak ada yang ketinggalan. Nah, terus mandiri juga memiliki sikap bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Mungkin nanti setelah datang ke sini, perannya saya sebagai siswa atau siswi, ya saya bertanggung jawab, saya sebagai siswa, saya sebagai siswi memakai seragam yang baik setiap hari, datang ke sekolah tepat waktu, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu peran sebagai siswa, sebagai siswi. Mungkin peran sebagai siswi halakoh, ya saya menghafalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan segiat-giatnya. Mungkin perannya sebagai teman kamar. Nah, saya juga bisa sebagai teman kamar yang baik buat teman-teman yang lainnya, teman sekelas yang baik buat teman-teman yang lainnya, kayak gitu. Itulah mandiri. Terus poin yang selanjutnya yaitu memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, yaitu menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Berperan serta dalam mewujudkan kehidupan Indonesia yang lebih bermakna. Karena kita hidup di negara Indonesia, jadi kita sebisa mungkin memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Semangat cinta kalau saya ini lahir di Indonesia. Nanti banyak juga kegiatan yang kita lakukan di sini, yang kita menjunjung tinggi cinta Indonesia kayak gitu. Contohnya mungkin nanti biasanya 17 Agustus kita upacara 17 Agustus dan mungkin ada beberapa kegiatan lomba kecil-kecilan gitu untuk kita semangat lagi sebagai pemuda, atau mungkin kita mengikuti lomba-lomba yang bisa mengharumkan nama Indonesia di luar sana. Mungkin insya Allah nanti kalian yang akan jadi atlet-atletnya atau nanti kalian yang jadi pemenang lomba-lombanya, semoga saja gitu, amin.
Terus selanjutnya, poin selanjutnya, berkontribusi pada lingkungan, menunjukkan sikap cinta dan peduli terhadap lingkungan, berperan serta dalam menjaga melestarikan lingkungan. Nah, karena lingkungan di sini itu lingkungan pondok, banyak teman, ada tumbuhan-tumbuhan juga. Ya, sebisa mungkin karena kalian tinggalnya di sini, sebisa mungkin lingkungan kalian dibuat nyaman buat kalian tinggali. Kalau misal di situ ada sesuatu yang tidak rapi, sandalnya berantakan, yuk dirapiin. Rak sepatunya berantakan, yuk dirapiin. Atau mungkin ini keran airnya belum dimatiin, yuk dimatiin. Kayak gitu. Kita juga sebisa mungkin berkontribusi yang baik terhadap lingkungan kita. Gitu. Itulah poin-poin terkait dengan visi SMP Genus Nusantara Boarding School. Nah, sekarang untuk mencapai misi yang banyak tadi, tujuan yang banyak tadi, kita haruslah punya misi, strategi apa sih yang perlu kita pakai agar visi tadi tercapai, kayak gitu. Nah, misi yang pertama, menyelenggarakan pembiasaan ubudiyah dan muamalah Islami bagi seluruh warga sekolah. Pembiasaan ubudiyah yaitu pembiasaan antara kita dan Allah. Itu adalah pembiasaan ubudiyah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita kerjakan harus dilandaskan peraturan kita, apa-apa aturan yang sudah Allah tentukan. Itu yang ada di Quran dan Al-Hadis. Kemudian pembiasaan muamalah yaitu pembiasaan yang terkait dengan orang satu dengan orang yang lainnya, hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya, dengan teman, dengan guru, dengan pak kepala sekolah, dengan ustadzah-ustadzahnya, kayak gitu. Itu muamalah. Jadi semuanya pembiasaan ini dibangun dengan baik secara Islami di sini. Salah satu caranya. Terus kemudian mengoptimalkan potensi peserta didik. Nah, bakat kalian di mana, kalian suka pelajaran apa, gali terus, kayak gitu. Gali terus, belajar terus sesuai dengan bakat dan minat kalian, kayak gitu. Mumpung di sini banyak eskul juga, dipersilahkan ikut mana aja yang kalian ingin. Yang mungkin, wah ini bakat saya di basket nih, saya mau ikut basket nih, silakan. Atau mungkin saya suka matematika, saya suka ngitung-ngitung, nah dipersilakan. Nanti juga ada Mat Fun Club juga, nah dipersilakan kalau mau ikut, silakan sesuaikan sama bakat minat kalian. Terus menyelenggarakan sistem pendidikan yang kreatif dan inovatif untuk mendukung tumbuh kembangnya keterampilan hidup dan 6 tabiat luhur di kalangan peserta didik. Nah, ingat 6 tabiat luhur apa ya? Ingat-ingat lagi ya. Nah, terus selain itu kalian juga harus kreatif dan inovatif, dan kita menyelenggarakan sekolah dengan kreatif, inovatif. Nanti selain kalian belajar di kelas, mungkin nanti ada beberapa mata pelajaran yang kita juga belajarnya di lab, di laboratorium. Mungkin ada pelajaran IPA, kita juga kadang-kadang belajar di laboratorium. Mungkin nanti ada mata pelajaran informatika, nanti juga belajar di lab komputer, atau mungkin nanti belajar voli, kita belajar di lapangan buat belajar voli, dan yang lain-lain. Nanti juga dibantu oleh teman-teman OSIS sehingga kegiatan kalian selama tinggal di boarding ini menyenangkan, kayak gitu. Membangun keunggulan sekolah agar menjadi sekolah dambaan umat. Nah, keunggulan sekolah apa aja? Mungkin di sini unggul dengan kalian suka masuk ke sini karena banyak ekskulnya. Ya, silahkan dicoba ekskul-ekskulnya. Atau mungkin di sini, wah Bu, saya pengen di GNBS karena agar agama saya terjaga. Ya, semoga datang ke sini benar-benar berusaha untuk menjaga agama, menjadi anak yang paham, fakih, mandiri, seperti itu.
Nah, berikut adalah struktur kurikulum SMP Genus Nusantara Boarding School. Kita mengacu pada kurikulum 2013. Mungkin di SD dulu, di SD-nya kalian kemarin, itu kalian sudah biasa menggunakan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 pasti penilaiannya ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap spiritual, dan sikap sosial. Nah, itu semua kita pakai juga di sini nanti. Dan ini juga yang kita nilai, yang nanti nilainya akan tertuang di raport kalian masing-masing, kayak gitu. Nah, di SMP Genus Nusantara Boarding School kita memakai kurikulum 2013 dengan jumlah mata pelajaran ada 12 mata pelajaran. Ada PAI BP atau biasa kita kenal dengan agama, pelajaran agama kayak gitu. Terus ada juga PPKN, pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK atau olahraga, informatika atau penggantinya prakarya, kita pilih informatika atau biasa dikenal dengan TIK. Kemudian juga ada tambahan muatan lokal yaitu bahasa Jawa dan bahasa Arab. Gak usah takut bagi yang mungkin luar Jawa, gak biasa, tidak terbiasa dengan bahasa Jawa, gak apa-apa, gak usah takut. Nanti di sini belajar bareng untuk berbahasa Jawa. Seperti itu. Terus bahasa Arab, mungkin yang sebelumnya belum pernah ketemu bahasa Arab, nanti di sini akan ketemu dengan bahasa Arab, diajarin dengan gampang insya Allah kayak gitu. Nah, jadi gak usah takut kalau ada bahasa Jawa belum bisa bahasa Jawa, atau ada bahasa Arab belum bisa bahasa Arab, enggak apa-apa kayak gitu. Terus nanti pelayanan BK bisa nanti datang ke konseling atau pengen cerita, pengen curhat, mungkin ada masalah dengan teman kamar atau mungkin ada masalah dengan teman sekelas, silahkan datang ke ruangan BK atau janjian dulu sama gurunya, guru BK-nya. Terus nanti pengen curhat-curhat, pengen konseling, sangat-sangat dipersilahkan. Dan nanti kita juga ada layanan konseling, kunjungan di kelas, seperti itu sebulan sekali tiap kelasnya, seperti itu. Itu struktur kurikulumnya. Kemudian KKM dan predikat. Untuk kelas 7, KKM-nya 74. Kelas 8 76, kelas 9 78. KKM ini diambil dari dokumen KKM, terus kita rata-rata kayak gitu, kita rata-rata sehingga muncul nilai-nilai itu 74, 76, 78. Nah, perbedaan skor KKM ini, nilai KKM ini dengan nilai KKM di sekolah lain itu membuat predikatnya itu berbeda. Contoh, karena KKM-nya di GNBS ini kelas 7 74, terusan KKM-nya di sekolah X misal 50, mungkin dengan sama-sama nilai 84. Mungkin kalau di GNBS nilainya dapatnya B, kalau di sekolah X mungkin nilainya dapatnya A. Berbeda karena KKM-nya berbeda kayak gitu. Jadi gak usah kaget nanti, loh Bu kok saya dapatnya B sedangkan kakak saya yang di sana nilainya dapatnya A atau apa kayak gitu. Kalau saya di sini dapatnya A, kok teman saya yang di sekolah X dapatnya dengan nilai yang sama dapatnya C sih kayak gitu. Nah, jadi nggak usah bingung atau apa, itu karena KKM-nya yang berbeda tiap sekolah, atau mungkin sama kakak kelas aja juga beda. Nah, kayak gitu juga beda nanti. Terus pembobotan nilai pengetahuan yang nanti dirapot, nilai pengetahuan itu ada yang 80, 90, 78 dan yang lain itu cara ngitungnya yaitu 2 kali nilai penilaian harian, terus UTS, terus PAS atau PAT dibagi 4. Jadi kalau kalian nanti ada penilaian harian, terus penilaian hariannya belum tuntas,
segera hubungi juga guru mapelnya. Bu, ini gimana? Saya ada tambahan tugas tidak untuk menuntaskan nilai saya, kayak gitu. Karena bobotnya penilaian harian ini lebih besar dibandingkan UTS atau PAS atau PAT, kayak gitu. Jadi lebih baik juga kalian menghubungi guru kalau misal nilai kalian ada yang di bawah KKM, sebisa mungkin nilainya KKM atau di atas KKM, kayak gitu. Gak usah nunggu gurunya buat kamu remedi, kamu nilaimu kurang atau apa, kamu kemarin belum mengumpulkan tugas ini, kamu kemarin belum ikut ulangan ini. Tapi sebisa mungkin kalian harus proaktif juga untuk tanya ke guru mapelnya, Bu, nilai saya kurang, saya ada tambahan tugas kah? Bu, kemarin nilai saya ulangan nilainya belum KKM, ada remedi kah? Atau Bu, nilai saya ini saya pengen lagi yang lebih baik, bisakah ada tambahan tugas? Kayak gitu. Nah, silakan menghubungi guru mapelnya. Terus pesan Ibu, jangan juga meremehkan, misal saya masih kelas 7, saya mau main-main dulu, saya nggak mau belajar yang sungguh-sungguh. Jangan, karena nanti nilai rapot kalian ini akan berpengaruh pada nilai kelulusan kalian di akhir nanti. Kalian lulus dengan nilai akhir raportnya itu berapa, yang nanti mungkin insya Allah bisa berpengaruh juga pada pendaftaran yang selanjutnya atau apa kayak gitu. Jadi jangan meremehkan karena nanti nilai diambil dari rata-rata nilai semester 1 dari kelas 7 sampai nanti kelas 9. Nah, kayak gitu. Jadi jangan kelas 7 saya mau main-main dulu, Bu. Kelas 8 nanti saya mau main-main dulu, Bu. Kelas 9 saya baru bersungguh-sungguh. Jangan. Jadi diusahakan sebisa mungkin mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 kalian tetap semangat belajarnya sehingga nilai-nilai di rapot kalian pun juga bagus. Mungkin beberapa hal untuk cita-cita kalian membutuhkan nilai yang tinggi. Nah, kalian harus bersiap-siap mulai dari sekarang kayak gitu. Terus nilai keterampilan diambil dari rata nilai keterampilan. Mungkin nilai keterampilan itu diambil dari nilai diskusi atau mungkin beberapa tugas portofolio, beberapa tugas laboratorium atau mungkin beberapa tugas hal-hal yang lain yang terkait sama keterampilan nanti di rata-rata gitu aja. Terus nilai spiritual dan nilai sosial nanti dari rata penilaian dari guru mata pelajaran. Nanti setiap guru mata pelajaran akan melihat kalian dalam keseharian kalian pembelajaran, baikkah atau sopankah, rajinkah, seperti itu. Terus kriteria kenaikan kelas. Nah, kalian kelas 7 mau naik kelas 8, itu kalian bisa naik dengan syarat apa aja kayak gitu. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi semuanya diikuti, nggak ada tugas yang bolong, masuk pembelajaran terus, nggak banyak yang alfa izin seperti itu. Semuanya selesai. Ulang-ulangan harian juga selesai kayak gitu. Ikut UTS, ikut PAS, ikut PAT kayak gitu. Terus deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi nanti nilai spiritual, nilai sikap sosial itu minimal B. Kalau ada yang C berarti nanti nggak naik kelas. Ya diusahakan sebaik mungkin di dalam kelas juga baik, sopan, santun dengan guru, tidak meremehkan. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan sikapnya nanti sebaik mungkin kayak gitu. Terus nilai ekstrakurikuler wajib minimal baik. Nanti akan Ibu terangkan ekstrakurikuler wajibnya apa aja, terusan ekstrakurikuler pilihannya apa aja. Nah, itu ekstrakurikuler wajibnya minimal B. Kalau ada yang C berarti nanti nggak naik kelas. Udah ikut ekstrakurikuler wajib tapi nggak pernah masuk. Nah, mungkin nanti bisa aja dapat C, jadi nggak naik kelas walaupun nilai-nilainya yang lain bagus-bagus, nilai mata pelajaran yang lain. Jadi diusahakan untuk ekstrakurikuler wajib mendapatkan nilai minimal itu B kayak gitu. Terus ini juga penting,
tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Jadi nggak ada, dari 12 mata pelajaran diusahakan semuanya di atas KKM. Kalau nanti ada yang di bawah KKM 2, kalau masih ada 1 yang di bawah KKM masih bisa naik kelas, 2 yang di bawah KKM masih bisa naik kelas, 3 nggak naik kelas, kayak gitu. Jadi diusahakan sebaik mungkin untuk belajarnya sungguh-sungguh sehingga semuanya bisa naik kelas, 1 angkatan semua kalian, kayak gitu. Terus jumlah ketidakhadiran siswa lebih dari 10% atau 24 hari dalam 1 tahun ajaran, maka siswa tidak naik kelas. Nah, kalian boleh izin pergi atau izin ada urusan keluarga atau izin karena kegiatan hal lain sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Dan kemudian alfa itu maksimal adalah 24 hari dalam 1 tahun. Jadi kalau bisa di manage benar kegiatannya, nggak lebih dari 24 hari dalam 1 tahun, itu ya. Terus penentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti kehadiran, ketaatan pada tata tertib peraturan lainnya yang berlaku di SMP Gendrus Nusantara Boarding School. Tetap saja nanti sebelum kenaikan kelas, pengambilan rapot kenaikan kelas, Bapak Ibu Guru pasti akan memusyawarahkan rapat pleno penentuan siswa ini naik kelas apa enggak, siswa ini naik kelas apa enggak, kayak gitu. Nah, jadi dipersiapkan sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh sehingga nanti dapat nilai yang terbaik, yang memuaskan, yang paling barokah gitu. Nah, nanti kriteria kelulusan kalau nanti kalian sudah kelas 9 pasti pengen lulus kan dari sini, Nah, syaratnya gimana biar nanti bisa lulus gitu. Nah, kalian syaratnya yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Pernah melewati kelas 7, pernah melewati kelas 8, naik juga ke kelas 9. Kelas 9 selesai. Nah, kayak gitu. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik yang seperti tadi. Minimal B. Lulus ujian sekolah. Nanti untuk kelulusan ada ujian sekolah dan lulus. Bagaimana dikatakan lulus ujian sekolahnya? Ujian sekolahnya dikatakan lulus kalau nanti hasil ujian sekolahnya itu minimal 55. Kalau ada 1 mata pelajaran saja yang nilainya di bawah 55 di ujian sekolahnya, maka dia dinyatakan tidak lulus, kayak gitu. Terus nilai rata-rata dari semua mata pelajaran mencapai paling rendah 60, rata-ratanya itu 60. Nah, nanti ujian sekolah ini ada ujian tulis juga ada ujian prakteknya. Jadi nanti kalau udah kelas 3 bersungguh-sungguh, saya pengen lulus dari sini, jadi belajarnya sungguh-sungguh gitu. Terus kelulusan peserta didik dari SMP Gendrus Nusantara Boarding School ditetapkan oleh sekolah dalam rapat Dewan Guru setelah pengumuman hasil ujian nasional. Tapi ujian nasional sudah tidak ada, berarti nanti menunggu rapat pleno kelulusan sebelum kalian dinyatakan lulus kayak gitu oleh guru-guru. Lanjut, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada apa aja gitu kan. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan bahwa ekstrakurikuler di sini ada 2 macam, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Yang wajib ada pramuka, ada pencak silat. Yang pilihan ada sepak bola, futsal, PMR, multimedia, English Fun Club, Math Fun Club dan yang lain, ada banyak. Ibu jelasin ke yang slide selanjutnya. Nah, di sini ada pramuka. Oh ya, untuk ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan ada beberapa ekstrakurikuler yang mungkin di hari Jumat sama hari Rabu. Tapi kebanyakan ekstrakurikuler itu di hari Sabtu dengan jamnya yang mungkin hampir sama. Jadi kalian pilih mana, ekskul mana yang ingin kalian ikuti, yang penting jamnya itu tidak bertabrakan gitu. Atau mungkin, Bu, saya suka matematika tapi saya juga suka basket, saya mau ikut dua-duanya. Iya, silahkan, asalkan jamnya tidak bertabrakan. Nah, di sini
Dipersilakan pasti ekskul wajibnya diikuti pramuka, pencaksilat pasti, dan ekskul pilihan minimal 1. Minimal 1. Mau 3, mau 4, mau 5 silahkan. Kayak gitu. Asalkan kalian bisa konsisten mengikuti ekskulnya, kayak gitu. Ada apa aja ekskul pilihannya? Ada pramuka tadi wajib, paskibraka nanti dipandu oleh TNI, ada pencaksilat, ada persinas asat. Nah, yang ini biasanya kita mengirimkan atlet-atlet dari SMP Gendrus Nusantara Boarding School ke kancah persilatan tingkat kabupaten, tingkat atau mungkin tingkat nasional, dan beberapa kali kita alhamdulillah memenangkan juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Di persinas asat berarti mungkin yang dulu punya bakat-bakat asat pencaksilat dipersilahkan ikut untuk ekskulnya ini. Terus juga ada sepak bola, yang suka sepak bola pengen main di lapangan dipersilahkan di hari Minggu buat refreshing di sini, silakan. Pengen ikut futsal dipersilahkan. Kalau futsal mungkin lapangannya di sini saja, kalau sepak bola lapangannya di luar sana kayak gitu. Terus mungkin ada yang suka tenis meja, pingpong, dipersilahkan ikut juga ada. Kalau mungkin ada yang suka basket, dipersilahkan juga ikut basket. Nanti sudah ada atlet yang membantu kita untuk belajar basket gitu. Terus ada yang suka matematika, ngitung-ngitung, dipersilakan. Ada Mat Fun Club di sini. Alhamdulillah beberapa kali banyak juga yang ikutan Mat Fun Club gitu kan. Terus ada juga PMR. PMR nanti dibantu sama PMI. Nanti biasanya kita 2 tahun sekali, 3 tahun sekali mengikuti kegiatan dari kabupaten. Ada jumbara atau mungkin ada lomba-lomba yang lain. Beberapa kali kita sudah mengikuti dan beberapa kali kita menang juga gitu dari cabang PMR. Ada juga ada MTQ. Di sini yang suka qiraah atau mungkin suka kaligrafi dan yang lain-lain nanti bisa ikut di MTQ ya. Ini kita juga sering mengirimkan lomba-lomba cabang MTQ ini di kabupaten atau maupun kecamatan, dan alhamdulillah sering juga kita menang kayak gitu. Terus yang suka pengen cus lancar ngomong bahasa Inggris, nah bisa ikut English Fun Club kayak gitu. Terus juga ada bahasa Arab. Nah, nanti yang pengen belajar bahasa Arab yang fasih kayak gitu dipersilahkan. Terus juga ada multimedia yang nanti suka mungkin desain grafis atau mungkin suka ngotak-ngatik CorelDRAW, ngotak-ngatik Adobe Photoshop dan yang lain-lain, nanti bisa ikut multimedia kayak gitu. Nah, itu semuanya ekskul, silahkan kalian pikirkan kalian nanti pengen ikut ekskul apa gitu. Kalau mungkin kalian nanti sudah balik ke sini, sudah beraktivitas di sini, berkegiatan di sini, yuk mari kita ikut ekskul bareng-bareng gitu. Nah, sekian penyampaian kurikulum dari Bu Siwi. Sampai ketemu lagi nanti setelah pandemi ini selesai, semoga segera selesai, amin. Dan kita bisa berjumpa semuanya di sini, belajar bersama, hidup bersama di sini. Semoga menjadi siswa-siswi yang takwa, unggul, dan mandiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.